Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan coba memberikan testimoni pengalaman saya berbelanja pertama kali, dan mungkin ini juga yang terakhir kali berbelanja di Aku-Laku. Kenapa pertama dan terakhir? Mau tahu kan? Nanti coba lihat video ini sampai selesai, oke? Jadi pada tanggal 6 kemarin saya itu lihat di aplikasi Aku-Laku, ternyata di situ ada promo flash sale, di mana di salah satu merchantnya, yaitu di Star Computer, itu ada promo PS3 yang fat 500 GB dengan harga 1.235.000. Itu juga plus 2 stick. Itu harga yang sangat murah, atau ya murah lah, karena memang normalnya mungkin di angka 1,8an ya. Nah itu setelah saya juga coba chat dengan merchantnya, saya juga coba tanya apakah bisa kirim sekarang pakai Gojek atau pakai Grab. Setelah saya juga coba bandingkan juga dengan aplikasi yang lain, apakah memang ada promo tanggal 6 kemarin itu. Oh ternyata yang lain nggak ada. Terus juga saya juga coba cek, oh ternyata ada jaminan 48 jam pesanan akan dikirim, dan juga waktu pengiriman untuk wilayah Jakarta itu 3-5 hari kerja. Akhirnya setelah nimbang-nimbang, oke lah saya pesan PS3 promo tersebut di Star Computer dengan harga 1,235 plus ongkos kirimnya 65.000, jadi totalnya 1,3. Nah itu saya juga dapat nomor pesanan dari Aku-Laku dengan nomor pesanan 15861414636 Saya juga tidak gunakan fitur kredit, jadi saya langsung bayar lunas menggunakan ATM pada hari itu. Setelah saya tanggal 6 itu saya bayar lunas, saya langsung chat lagi kepada merchantnya, minta untuk proses, karena memang sudah dibayar, apalagi juga udah lunas. Tanggal 6 itu juga statusnya berubah dari terima pesanan, terus juga pesanan juga dikemas, dan juga tinggal menunggu pick up. Lalu sama seperti yang lain pasti akan menunggu ya. Oke lah, kita tunggu saja nanti sampai hari-hari berikutnya. Besoknya tanggal 7 April saya coba chat tuh pakai aplikasi, kok statusnya nggak berubah, kenapa gitu kan. Saya coba tanya kenapa statusnya nggak berubah-berubah, wah nggak ada respon. Oke lah, tanggal 8 masih belum berubah juga. Saya chat lagi tuh, kenapa kok statusnya nggak berubah. Sampai saya juga request, oke deh pakai Grab aja ataupun Gojek aja, biar ongkos kirim saya yang tanggung deh gitu kan. Dan pada tanggal 8 itu akhirnya berubah tuh statusnya menjadi dalam pengiriman, dan disitu menggunakan kurir si cepat dengan nomor resi 03 kali 831 721 800. Nah itu juga saya juga alhamdulillah nih statusnya udah berubah, berarti kan ada perkembangan gitu kan. Lalu tanggal 10, 2 hari kemudian saya coba cek melalui aplikasi handphone ya untuk si cepat, kok ternyata tidak bisa di track. Oh ya udahlah, mungkin belum sampai ke gudang. Biasanya kan belum sampai ke gudang pengiriman di lokasi terdekatnya pickupnya. Lalu saya coba juga untuk di tanggal 11-nya, di tanggal 10 itu juga saya coba cek ke warehouse-nya. Kebetulan di dekat sini ada warehouse si cepat, saya coba tracking. Ternyata informasi dari pihak warehouse juga, oh ini belum diinput nomor resinya sehingga belum bisa di tracking gitu. Akhirnya tanggal 10 juga saya coba chat lagi, ini nggak bisa di tracking nih nomornya gitu kan, nomor resi yang sudah diberikan. Sampai saya juga coba email
dan juga telepon ke CS Aku Laku, memang informasinya dalam 14 hari pengiriman. Kok bingung ya saya? Kemarin di awal pada saat saya mau pesan, saya coba banding-bandingkan, ternyata 3-5 hari, tapi kok ini sampai 14 hari pengiriman. 14 hari kerja pengiriman. Saya jadi bingung gitu kan. Di tanggal 13-nya saya chat lagi merchantnya bahwa nomor sini nggak bisa di tracking nih, ya kan. Oh, masih belum ada balasan. Sampai akhirnya saya malam itu saya coba searching di googling gitu ya. Oh, ternyata kayak di Detik ataupun media konsumen banyak juga yang review negatif. Waduh, saya juga mulai ketar-ketir ya, mulai deg-degan gitu. Wah, karena sebelumnya saya belum pernah belanja di Aku Laku, saya juga belum pernah lihat reviewnya seperti apa. Ternyata ada seperti ini. Waduh, udahlah, ya mau gimana lagi, karena udah terlanjur ya. Terus juga saya di tanggal 15 saya chat juga tuh sama merchantnya melalui aplikasi ya, menginformasikan nomor resi tidak bisa di tracking, masih belum bisa di tracking. Akhirnya saya pada tanggal 15 itu dapat respon, dikasih nomor. Saya coba telepon, nggak diangkat. Nggak diangkat. Akhirnya di tanggal 15 itu saya coba telepon lagi ke customer service Aku Laku, diminta untuk menunggu 3-5 hari kerja. Tingkat pengaduan itu juga berubah ya, starting time-nya. Jadi setiap ada tingkat pengaduan, nanti starting time-nya mundur lagi. Misalkan kemarin sudah mengadu, ada hari ini mengadu lagi, starting time-nya nanti 3/5 hari kerjanya bukan dari kemarin, tapi dari hari ini mundur lagi 3 hari kerja. Jadi saya disuruh untuk menunggu 3 sampai dengan 5 hari kerja. Jadi mundur lagi tuh gitu. Oke. Di tanggal 17-nya saya coba saya cek di aplikasi, oh ternyata history chat saya dengan merchant itu sempat hilang. Lah, saya kenapa ini kok bisa hilang gitu kan. Akhirnya saya coba, kan dia kan produk lain juga ada. Saya coba senggol dengan produk yang lain. Saya juga informasikan ini pesanan saya yang ini yang sudah dibayar lunas kok belum sampai juga. Dapat balasan. Saya kan dapat balasan. Dapat balasan yang mana saya juga coba WhatsApp gitu kan. Akhirnya saya coba WhatsApp, dari WhatsApp itu baru tuh dibalas di tanggal 17. Di tanggal 17 informasinya begini. Jadi mohon maaf, terus juga tidak bisa mengirim karena toko sedang tutup karena penerapan PSBB, ataupun gedungnya pun sedang tutup karena penerapan PSBB hingga 23 April. Wah, saya balas lagi WhatsApp-nya kan. Lah, kalau misalkan nggak bisa kirim atau belum dikirim, kenapa baru info sekarang? Karena kan saya udah chat berkali-kali, hampir tiap hari, hampir 2 hari sekali saya chat di aplikasi ya. Tapi kenapa baru ngirim kabar seperti itu sekarang di tanggal 17? Saya dari tanggal 6 WhatsApp chat di aplikasi itu nggak dibalas-balas, sekalinya dapat balasan ternyata belum dikirim, tokonya tutup, gedungnya tutup sampai tanggal 23 April. Karena memang saya cek di aplikasi juga masih belum bisa di tracking. Saya cek di aplikasi bisa sampai 2 hari sekali ya gitu. Nah, sampai saya juga pada tanggal 17 itu saya coba cek lagi ke warehouse-nya, memang belum bisa di tracking. Waduh, gimana ini? Akhirnya di tanggal 20 itu, tanggal 20 di 3 hari kemudian saya telepon ke customer service untuk minta cancel. Dan di situ saya dipandu oleh customer service untuk kirim feedbacknya melalui aplikasinya. Jadi nanti di akun, terus juga nanti ada pengaduannya merchant ya, kalau merchant online, lalu kirim feedback. Saya pun melampirkan screenshot WhatsApp saya dan juga screenshot chat saya yang di aplikasi itu dengan si merchant dan meminta untuk menunggu 3-5 hari. Jadi starting time-nya mundur lagi 3 sampai dengan 5 hari. Jadi mundur lagi. Oke. 2 hari kemudian tanggal 2 saya dapat hasil dapat email hasil pengaduannya.
saya dapat email, oh notifikasi. Lalu karena saya juga untuk memastikan, saya coba telepon ke customer service untuk memastikan atau mengkonfirmasi status pengaduannya seperti apa. Ternyata statusnya masih menunggu follow up dari tim Aku Laku. Jadi tanggal 22 itu masih disuruh menunggu lagi. Tanggal 24 tiba-tiba status pesanan saya berubah menjadi terima. Waduh, orang saya belum terima. Kok di aplikasi status sudah berubah menjadi diterima. Akhirnya biasa saya telepon lagi untuk memastikan. Jadi telepon lagi ke customer service-nya, informasinya per 23 Aprilnya, jadi per kemarinnya itu tim eskalasinya itu baru memfollow up ke merchant-nya, di mana saya meminta menunggu 3-5 hari per 23-nya. Jadi kalau saya mengadunya tanggal 20-an ya, di tanggal 20 kirim feedbacknya, tapi karena ada follow up status meningkat, itu menunggunya mundur lagi 3-5 hari. Jadi 3-5 hari dari tanggal 23 saya disuruh menunggu lagi. Ya sudah, mau gimana lagi, saya tunggu lagi. Di tanggal 28 saya juga coba telepon juga ke customer service untuk meminta meminta bantu proses cancel, dikarenakan memang bukti yang saya kirimkan melalui feedback di Aku Laku tersebut sudah sangat jelas ya, tidak ada pengiriman, tidak ada kejelasan pengiriman ya. Jadi saya meminta untuk minta di cancel ya kan, sambil saya juga WhatsApp ke si Star komputernya, mohon bantu untuk menerima proses cancelnya, karena memang kalau misalkan nggak bisa di respon sama si merchantnya, tidak akan bisa diproses juga oleh si Aku Lakunya. Jadi saya sudah pastikan melalui telepon tersebut bahwa saya bilang, saya perlu bukti apa lagi nih, bukti saya ini sudah kuat, tidak ada pengiriman. Dan pada saat itu tanggal 28 kan penerapan PSBB diperpanjang ya menjadi 22 Mei, sehingga kalau sampai 23 nggak ada pengiriman, PSBB-nya diperpanjang, ya toko kan sampai tutup. Saya bilangin, mau tim eskalasinya ataupun saya yang follow up, hasilnya tetap sama, nggak akan dikirim, karena memang tidak dikirim, karena memang tokonya tutup, karena gedungnya juga tutup. Akhirnya saya meminta untuk naikkan statusnya ke customer service-nya. Dan di tanggal 30-nya akhirnya saya dapat notifikasi di Aku Laku, di aplikasinya dapat notifikasi refund. Waduh, ini yang saya tunggu-tunggu nih, karena kan pasti yang ditunggu oleh pembeli adalah kejelasan, baik itu kejelasan pengiriman ataupun kejelasan cancel ya, pengembalian. Akhirnya tanggal 30 saya dapat notifikasi refund. Oke, seperti sebelumnya, untuk memastikan saya telepon lagi customer service, dan saya juga minta bantu untuk tarik dana ke rekening saya. Bagaimana caranya? Akhirnya saya dipandu tarik dana, dan informasinya itu masuk ke rekening kita 10-14 hari kerja. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ke CS-nya itu, si mbak-mbaknya itu, Mbak, saya harus nunggu 14 hari lagi sampai masuk duit saya 1,3. Astagfirullahaladzim. Pasar aja nih Mbak, terserah Mbak. Aduh gitu. Tapi nggak lama, di tanggal 30 itu, sekitar tengah hari itu, akhirnya saya dapat notifikasi di SMS saya bahwa refund akhirnya masuk ke rekening saya. Memang refund yang masuk itu tidak 100%, dikarenakan memang ongkos kirim itu tidak dikembalikan. Jadi saya hanya dikembalikan 1.235.000. Ya, tapi alhamdulillah lah ya, daripada nggak sama sekali, daripada nggak ada kejelasan, ya akhirnya saya juga ya bersyukur sama Allah, akhirnya duit gue kembali gitu. Walaupun PS-nya juga nggak dapet, saya udah nunggu-nunggu, momentumnya juga hilang, karena memang pengen sesuatu yang memberikan sesuatu di saat momentum yang tepat, tapi ternyata ada kendala seperti ini, ya itu kecewanya pasti akan luar biasa. Jadi saya pesan tanggal 6. Kesimpulannya, saya melalui proses yang panjang untuk pengecekan dari kurirnya, dari saya juga sempat mencari lokasi kantor Aku Laku yang ada di Google Map. Itu ada di wilayah kawasan industri Pulau Gadung. Saya ke sana, hasilnya nihil.
saya lari lagi ke daerah Kelapa Gading. Di situ ada notifikasinya kan kantor aku laku. Di sana juga nihil, malah di situ malah tempatnya adalah penjual makanan atau bakmi seperti itu. Akhirnya saya nyerah, saya udah nggak usah cari-cari lagi, kita ngandelin by phone saja. Jadi dari tanggal 6 prosesnya kayak tadi ya, 6 pesan, tidak dapat respon, tidak ada kejelasan pengiriman, tracking resi juga tidak jelas, tidak bisa di tracking, cancel juga mengalami kendala, tidak smooth, sampai akhirnya tanggal 30 saya baru bisa menerima uang saya kembali. Bayangkan dari tanggal 6 sampai tanggal 30 baru bisa uang saya kembali. Jadi itu sih pengalaman saya yang pertama dan mungkin yang terakhir. Ini bukannya bersifat pembunuhan karakter, bukan, tapi ini adalah sharing pengalaman. Karena mungkin di luar sana juga banyak yang menemukan pembelian di aku laku, baik itu kredit ataupun yang pembayaran lunas, itu hasilnya smooth. Tapi berdasarkan review juga ternyata banyak juga yang tidak smooth ya. Ya, walaupun itu sebenarnya masih 50-50 karena datanya tidak dipertanggungjawabkan. Tidak seperti saya yang tadi menyebutkan nomor pesanan, nomor resi, ya kan, terus juga kapan saya pesannya, kayak gitu, apa yang saya pesan, itu juga akan membuat kevalidan saya. Jadi saya bukan pembunuhan karakter, saya juga bukan menggiring opini publik, tapi ini hanya sharing bahwa saya punya kesan pertama dan terakhir belanja di aku laku, kayak gitu sih. Jadi di samping itu juga mungkin ada informasi lain yang bisa saya coba sharing. Jadi memang awalnya juga saya bingung informasi lain ini ya. Yang pertama adalah aku laku nggak ada ulasan hasil pembelian atau hasil hasil ulasan atas pembeli di masing-masing produknya. Saya cari scroll mana ini ulasannya, apakah barangnya diterima dengan baik, pengirimannya cepat, packingnya baik, segala macam. Nggak dapat tuh saya. Jadi tidak ada ulasan dari si pembeli itu. Ini juga sebenarnya masih saya bingung ya, ini dapat bintangnya dari mana gitu ya, bintang ataupun ya bintang dari mana. Nah, berikutnya juga informasi lainnya adalah nomor resi yang dikeluarkan juga dari aplikasi itu belum 100% kebenarannya. Karena sih pas ditelepon oleh customer service itu aja ya menyampaikan seperti itu. Jadi nomor resi bisa berubah ketika si kurir mendekati lokasi pengiriman. Misalkan yang tadi saya sebutkan nomor resinya sekian, tapi kalau ternyata benar dikirim pas mendekati lokasi saya, tempat tinggal, lokasi pengiriman, itu nanti dia akan rubah dan nanti baru kita bisa tracking. Lah, dalam hati saya ini dari awal kok nggak bisa di tracking, pas begitu mau nyampe baru bisa di tracking, ini cukup mengkhawatirkan juga buat si pembeli ya, karena pastinya si pembeli akan menunggu-nunggu gitu loh. Dan informasi ketiga yang ketiga adalah itu starting time-nya pasti akan mundur ketika ada perubahan tingkat status pesanan mungkin ataupun status pengaduan, khususnya status pengaduan ya, karena pengaduannya mundur lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, informasi lainnya yang bisa saya dapetin hasil pengalaman saya adalah nggak ada menu cancel. Jadi kita ngandelin dari respon si merchant aja. Kalau merchantnya sampai akhir hayat nggak ngerespon ya, dan kitanya nggak follow up ke CS ya, wassalam uang kita gitu. Mau uang kita DP kah, mau udah lunas kah, ya selama nggak ada respon dari pembeli ya nggak akan ada menu cancel. Itu juga yang saya bingung juga sih ya, karena memang kebetulan saya sendiri kan ya memang nggak terlalu sering, nggak tiap hari juga sih, tapi kan sering belanja online di aplikasi 1, 2, 3 dan segala macam. Dan kebetulan juga kerjaan saya juga ada kaitannya dengan official store juga, jadi sedikit banyak tahulah flow-nya seperti apa untuk proses official store seperti ini gitu ya. Ya itu sih pengalaman saya belanja di aku laku. Silahkan ini ada yang mungkin senasib dengan saya, ataupun juga mungkin ada yang enggak kok, saya smooth aja belanja di aku laku dengan kredit dan segala macam gitu ya. Itu mah masing-masing ya. Jadi saya menyampaikan pengalaman berbelanja di aku laku karena memang
pengalamannya pertama belanja di Aku. Jadi pengalaman pertama yang tidak mengenakan buat saya, sehingga saya memutuskan udahlah kayaknya nggak beli lagi di sini karena ada menemui beberapa kendala yang dimana kendala itu menjadi apa ya, daripada kitanya juga nggak enak hati ya setengah-setengah dalam berbelanja di platform tersebut, ya mendingan mungkin enggak sih. Oke, sekian aja sharing pengalaman saya dari saya. Sekali lagi, ini bukan menggiring opini publik, tapi ini hanya sharing, karena memang pastinya di luar sana ada yang lancar, ada yang smooth, ada yang menemui kendala, mungkin tapi juga pengen mengungkapkan juga belum sempat mungkin ya. Jadi ini hanya sharing saja. Ini juga bukan pencemaran nama baik Aku Laku, karena memang setiap apapun, contoh misalkan official store kah, resiko untuk bisa 100% itu juga kan menjadi target setiap official store, tapi mungkin masih bisa ada resiko ataupun potensi miss margin error seperti yang saya alami. Dan itu kalaupun memang disampaikan kepada si official store tersebut, itu pastinya harusnya berterima kasih, karena itu harusnya menjadi poin perbaikan untuk kedepannya nanti, dimana yang lain pasti aplikasi yang lain sudah memperbaharui 1, 2, 3 tahap, mungkin 4, 5, 6, tapi kalau misalkan satu official store hanya merangkak, yang lain udah berlari, ini juga kan tidak baik sih ya, seperti itu sih. Oke, sekian dulu dari saya, lumayan panjang juga ya sharing pengalaman saya. Ini juga yang bikin hati saya nggak enak hati selama 24 hari. Yang alhamdulillah kejelasan sudah didapat di hari-hari terakhir di tanggal 30 April itu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.